Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena kita masih dapat mengikuti ibadah meskipun di rumah masing-masing. Mari kita tetap berdoa bagi bangsa kita dan juga seluruh dunia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Kita berdoa bagi pemerintah agar memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi kesulitan yang ada dan juga bagi seluruh tim medis agar semuanya juga boleh memiliki kekuatan untuk dapat melewati wabah ini. Mari kita juga untuk tetap menjaga diri kita, untuk tetap diam ada di rumah, untuk tetap beraktivitas di dalam rumah, dan juga untuk menjaga kebersihan, dan juga mari kita tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kabar kita sudah pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, serta bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Untuk itu pagi hari ini kita akan sebuah pujian, tinggi namamu dipuji. Haleluya, amin. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau. Mari sama-sama katakan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu kita pasti menang, ku pasti menang, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan sekali lagi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Kau Raja kami, Raja keagungan, Kau Raja keagungan. Haleluya. Kau Raja yang agung, Raja yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah karena kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Pagi hari ini kita akan sebuah pujian, jangan pernah menyerah apapun situasi dan kondisi kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Tuhan tak
pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji bahwa langit senantiasa selalu biru, tetapi Dia berjanji akan senantiasa menyertai setiap kita. Mari angkat pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Tuhan ada bagi yang setia dan bersama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan pasti ada. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memang tak pernah berjanji bahwa langit senantiasa selalu biru, dan Tuhan tak pernah berjanji bahwa jalan senantiasa selalu rata. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan bagi setiap kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Yang siap, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing.
Dan kita semuanya berharap bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bisa menikmati suasana hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah, saya akan mengawali dengan membaca satu ayat yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8b. Di situ dituliskan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ada satu pernyataan atau satu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Adakah kita masih memiliki iman kepadanya? Dulu saya pernah membayangkan bahwa situasi yang mungkin akan terjadi di akhir-akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus adalah persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan iman yang begitu jelas kita sadari. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menganiaya kita. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menekan kita. Sehingga dalam kondisi seperti itu, saya rasa bahwa kita semuanya sepakat bahwa kita akan tetap menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan iman kita. Kita seringkali berkata atau bernyanyi, sampai akhir hidupku, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Tapi belakangan ini saya rasa bahwa kita semuanya sedang diperhadapkan dengan satu situasi di mana tantangan iman kita sedang diuji. Ada beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini yang sesungguhnya ingin mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan supaya iman kita rontok. Dan keadaan-keadaan yang terjadi itu mendorong kita atau membuat kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Saya merasa bahwa akhir-akhir ini satu kata yang harus kita waspadai, yang itu bisa membuat iman kita hancur, adalah tawar hati. Apa itu sebetulnya tawar hati? Tawar hati itu adalah satu keadaan di mana hati kita merasa flat, merasa datar, tidak merasa apa-apa. Bahkan kalau misalnya tertulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16, dikatakan di situ bahwa akan banyak orang yang mengalami kesuaman, suam-suam kuku, panas tidak, dingin juga tidak. Dan di dalam ayat itu dikatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang nantinya akan dimuntahkan. Saya berpikir bahwa orang-orang yang suam-suam kuku atau orang-orang yang tawar hati, mungkin secara identitas dia adalah tetap sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam hati mereka atau menyangkut iman mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bisa menjadi orang-orang yang tawar hati di akhir-akhir ini? Tentu saja kita semuanya sudah tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan secara umum yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Corona, kita tahu, sudah meluluh lantahkan dunia ini. Berita ini sangat menggentarkan. Setiap hari, apapun yang kita baca, semuanya berbicara tentang corona. Dan semua berita-berita yang kita konsumsi, yang kita dengar, lebih banyak bercerita tentang hal-hal yang menggentarkan kita, hal-hal yang menakutkan kita. Bahkan mungkin kita seringkali bertanya, kenapa corona datang begitu cepat? Jujur saja, tidak ada semua orang yang saat-saat ini merasa siap dengan kehadiran corona. Bukan hanya sekedar kita tidak siap dengan datangnya wabah ini, tetapi sebagian besar kita lebih tidak siap untuk menghadapi dampak dari wabah corona yang sedang melanda dunia. Ada banyak sektor, ada banyak aspek kehidupan manusia saat-saat ini sedang diluluh lantahkan. Bahkan ada beberapa komentar, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang seringkali kita dengar bahwa corona datang tidak pandang bulu. Semua orang bisa dilanda, semua orang bisa dijangkiti. Hanya orang-orang yang waspada saja yang akan bisa terbebas. Tapi itu pun sesungguhnya bukan jaminan, karena kita mendapati bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah begitu hati-hati, toh pada akhirnya mereka terjangkit juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan
Hal yang paling menggentarkan bagi kita untuk saat-saat ini adalah kita mendengar ada beberapa orang-orang yang ada di kalangan kita, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saat-saat ini atau hari-hari belakangan ini kita dengar bahwa mereka menghadap kepada Tuhan. Tentu saja apa yang mereka alami itu cukup membuat kita gentar, cukup membuat kita bertanya-tanya, mengapa itu bisa terjadi? Bahkan ketika saya sedang mempersiapkan renungan ini, saya harus berhenti sejenak karena tiba-tiba ada salah satu dari rekan saya memberitahukan bahwa salah satu istri dari hamba Tuhan yang seringkali melayani di gereja kita pun saat itu juga dipanggil oleh Tuhan. Itu pun juga disebabkan karena wabah yang sedang melanda. Jujur saya mau bertanya kepada setiap kita, sekalipun mungkin itu tidak terungkap di dalam hati kita atau mungkin hanya terbersit di dalam pikiran kita, kita mungkin akan bertanya, mengapa hamba-hamba Tuhan yang begitu diurapi Tuhan kok mereka bisa terjangkit? Bahkan pada akhirnya mereka bisa mengakhiri hidup mereka menghadap ke rumah Bapa. Bahkan kalau misalnya kita mendengar atau mengulas atau membaca, ada banyak artikel-artikel yang seolah-olah mempertanyakan di mana kuasa dari anak-anak Tuhan. Apakah gereja Tuhan sudah tidak memiliki kuasa lagi sehingga seolah-olah gereja pun takluk dengan kekuatan corona? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja setiap orang bisa beropini, setiap orang bisa berpendapat, tapi semuanya akan kembali kepada bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan demi persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dalam situasi ini, iman kita sedang diuji. Tetapi mari kita mau melihat bahwa bagian ini adalah bagian di mana kita sedang menghadapi tantangan terhadap iman kita. Beberapa waktu yang lalu ketika di awal tahun, saya sebetulnya sudah mendapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan. Dan saya juga sudah sharingkan ketika kami ada di dalam doa pagi, bahwa kita akan masuk kepada masa-masa kesulitan, masa-masa yang sukar. Tetapi karena saya tidak bertanya lebih jauh lagi apa yang menjadi maksud Tuhan dari apa yang Tuhan nyatakan, saya berpikir bahwa itu hanya sesuatu yang bersifat pribadi bagi kehidupan saya. Tapi ternyata apa yang Tuhan sudah nyatakan itu betul-betul terjadi. Bahkan ketika sebelum memasuki bulan Maret, sekitar mungkin akhir-akhir bulan Februari, Tuhan banyak membawa saya untuk saya merenungkan firman Tuhan dan berbicara tentang iman. Saya mendapatkan satu pewahyuan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Dan di dalam bagian ayat firman Tuhan itu ada satu kata yang sebetulnya mengingatkan kepada saya tentang tujuan iman kita yang sesungguhnya, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Sekali lagi, tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Kita ingat ada satu perikop, Tuhan Yesus pernah berfirman. Dia katakan bahwa di dalam Matius 16 ayat ke-26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia jikalau kehilangan nyawanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus kita ingat saat-saat ini, supaya kita semuanya bisa luput dari kegentaran, supaya kita bisa luput dari perasaan tawar hati, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin membingungkan kita, atau hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya mengapa semuanya itu terjadi. Kita harus kembali kepada tujuan iman kita yang sesungguhnya, yaitu keselamatan kita. Kita harus kembali kepada satu pemahaman bahwa tujuan Kristus memanggil kita adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ada jaminan keselamatan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang 10, di situ dituliskan bahwa semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu adalah proses.
pemurnian kita, supaya pada akhirnya kita akan tampil sebagai emas, sebagai perak, atau sebagai hal-hal yang lain. Saya berharap bahwa ketika kita kembali kepada pemahaman tentang iman kita, tentang tujuan kita, bahwa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah untuk keselamatan jiwa kita, maka saya percaya kita akan bisa menghalau rasa tawar hati yang ada di dalam diri kita. Kita akan bisa menghalau setiap keraguan yang ada di dalam diri kita dengan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Saya percaya bahwa ini akan menjadi satu obat bagi kita, supaya kita tidak digentarkan oleh apapun. Jikalau kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita akan tahu bahwa semua yang kita hadapi adalah proses pemurnian hidup kita. Entah kita ada di dalam keberkatan, entah kita ada di dalam kekurangan, entah kita ada di dalam kesehatan, entah kita ada di dalam sakit, sekalipun mungkin kita Tuhan izinkan mengalami sakit. Entah kita sedang kuat, entah kita sedang lemah, entah kita sedang berhasil, entah kita sedang gagal. Semua itu adalah proses dalam rangka pemurnian iman kita. Mengapa saya katakan itu sebagai proses? Berapa banyak orang justru di dalam keberkatan yang mereka alami, mereka juga bisa kehilangan keselamatan. Mereka bisa lupa kepada Tuhan dan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi ada banyak di antara kita dengan situasi yang sulit pun yang sedang kita hadapi, tetapi kita tetap bisa memiliki iman kita kepada Tuhan Yesus. Saya teringat dengan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini bisa menjadi teladan iman kita bersama-sama. Di dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-21 sampai ke ayat ke-22, Rasul Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi bagiku, jikalau aku masih hidup, itu artinya aku harus bekerja untuk memberi buah. Ketika kita melihat, mengkaitkan apa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan hal-hal yang saat ini sedang terjadi, sedang melanda gereja Tuhan, yang tadi saya sebutkan, ada banyak kegentaran yang kita alami. Bahkan hal yang paling menggentarkan adalah ketika hamba-hamba Tuhan yang kita kasihi, mereka menghadap Tuhan oleh karena virus. Apapun itu yang menjadi alasannya, mungkin kita bisa berkata bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Soal kematian itu adalah hak mutlak Tuhan, betul. Dan saya percaya kita pun sebetulnya juga tidak takut dengan kematian. Tetapi berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, tentu itu bukan hal yang mudah. Kembali kita akan belajar dari Rasul Paulus ketika dia katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkata bahwa karena dua-duanya adalah hal yang baik bagi saya, maka saya pun bingung mau pilih yang mana. Tetapi satu hal yang Rasul Paulus akhirnya katakan bahwa selagi aku hidup, bagiku hidup untuk memberi buah. Saya percaya sekali lagi bahwa hari-hari ini jikalau Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, itu artinya masih ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada masih banyak hal pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ada beberapa hal yang seharusnya harus kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, mungkin suatu saat Tuhan tidak akan berikan kesempatan lagi bagi kita. Sebuah pujian yang seringkali kita nyanyikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Seandainya suatu saat nanti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya masih ada hal-hal yang baik yang kita bisa kenang bahwa hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Kembali kepada poin yang pertama yang tadi saya sampaikan, waspadailah dengan virus tawar hati yang saat ini sedang melanda gereja Tuhan atau sedang melanda kita semuanya. Kenapa rasa tawar hati itu ada? Karena mungkin kita mengharapkan sesuatu yang seharusnya terjadi, tetapi mungkin itu tidak terjadi, tidak kita alami. Ketika kita berharap bahwa orang-orang yang sakit itu mereka mendapatkan kesembuhan, dan pada akhirnya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kemudian kita bertanya, Tuhan, mengapa itu bisa terjadi?
Ketika mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kemudian bertanya, Tuhan, kenapa itu Engkau izinkan? Bukankah Engkau Allah yang punya kuasa? Bukankah Engkau Allah yang mengasihi saya? Ketika kita mungkin punya pergumulan, kemudian kita berdoa dan kita belum mendapatkan jawaban dari doa itu, dan kemudian kita bertanya, mengapa? Bukankah Engkau adalah Allah yang menjawab doa? Ketika kita berlarut-larut dalam situasi seperti itu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak menemukannya, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Tetapi satu hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari perasaan tawar hati, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Bukan mengucap syukur dengan keadaan yang ada, bukan mengucap syukur untuk hal yang sepertinya itu berat untuk kita alami, tetapi kita mengucap syukur karena Kristus sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi, sekalipun di dunia ini kita menghadapi berbagai macam persoalan, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tapi pada akhirnya jaminan hidup yang kekal itu Tuhan berikan bagi kita. Tema kita atau ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja kita untuk tahun ini adalah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita semuanya berharap bahwa ayat ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kegentaran apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, sebesar apapun rasa takut, rasa cemas, atau bahkan mungkin tawar hati yang sedang kita alami, ingat, ada satu firman yang meneguhkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, kalau kita masih menanggungnya, artinya kita masih dimampukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di akhir-akhir waktu ini, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga hidup kita, menjaga iman kita sedemikian rupa supaya jangan sampai kita dibawa kepada hati yang tawar, dibawa kepada kesuaman. Tetapi melalui setiap tantangan yang kita hadapi saat-saat ini, mari kita semakin gencar berdoa, kita semakin mempercayai Tuhan, kita semakin berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu, kita mau bersama-sama mempraktekkan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka berani berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak tolong saya akan tetap menyembah Tuhan. Iman seperti inilah yang saat ini dibutuhkan. Kita tidak tahu kapan pastinya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita tidak tahu juga kapan pastinya Tuhan akan panggil kita. Tetapi jikalau iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, apapun yang terjadi, sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun harapanku belum terwujud, sekalipun mungkin kita kehilangan apapun yang kita miliki, tetapi itu tidak akan membuat saya beralih. Saya akan tetap mempercayai bahwa Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjalani hari-hari ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan menjamin itu bagi kita semuanya, dan kiranya sukacita dari Tuhan itu yang selalu menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati dan selamat menikmati waktu-waktu yang berkualitas bersama-sama dengan keluarga. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mempercayai bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh pengharapan kita kepada Tuhan, dengan penuh iman, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa pengagungan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semuanya dalam segala hal. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh memperkuat iman kita, dan percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun situasi kita hari ini, amin. Bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini, kita yakini bahwa waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Yes Lord. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik yang terjadi atas hidup kita. Amin.